Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, hari ini bertemu kembali dalam pembelajaran kita kali ini. Hari ini kita akan belajar tentang adab dan tata cara berdoa. Bagaimana cara atau adab tata cara kita berdoa? Dan apa yang dimaksud dengan doa? Doa itu merupakan suatu pengharapan atau permintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merasa bahwa kita ini hanyalah seorang hamba yang sangat lemah, tiada daya dan juga kekuatan. Artinya doa ini adalah merupakan permohonan atau keinginan atau permintaan kita kepada Allah. Permintaan kepada Allah atas apa yang kita inginkan supaya Allah kabulkan. Bagaimana adab berdoa? Ya, adab atau tata cara berdoa. Ada beberapa adab atau tata cara berdoa, di antaranya yang pertama, terlebih dahulu memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sebelum kita berdoa, kita puji dulu Allah dengan bacaan-bacaan ya, alhamdulillah atau hamdalah, tasbih. Yang pertama istighfar dulu, istighfar, hamdalah, tasbih dan sebagainya. Kemudian yang kedua, dengan kita berdoa, kita menyadari akan dosa-dosa kita. Jadi kita sebagai hamba memohon perlindungan. Sekali lagi tadi ibu katakan bahwa awali dengan istighfar, artinya kita mengakui bahwa kita itu sebagai makhluk yang banyak dosa dan kita memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji. Kemudian kita memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah khusyuk, tunduk dengan penuh rasa takut. Khusyuk artinya kita konsentrasi penuh dengan sepenuh hati bahwa kita itu adalah makhluk atau hamba yang ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pengampunan dan memohon kepada Allah agar apa yang kita inginkan bisa terkabul. Yang keempat, mengulang-ulang dalam berdoa. Berdoa tidak cukup satu kali. Semakin banyak kita berdoa, semakin banyak kita meminta kepada Allah, Allah semakin sayang kepada kita. Yang kelima, berdoa dalam keadaan senang atau lapang dan sempit. Kita berdoa kepada Allah tidak hanya dalam keadaan suka atau senang, tetapi juga kita berdoa kepada Allah dalam keadaan ketika kesulitan, ya. Biasanya ketika kita senang, kadang kita lupa untuk berdoa kepada Allah. Tetapi ketika kita dalam kesempitan atau dalam kesulitan, kita senantiasa taat kepada Allah. Allah mengharapkan bahwa kita senantiasa ingat kepada Beliau, senantiasa memohon kepada Beliau, baik dalam keadaan suka maupun duka, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sulit. Kemudian yang keenam, usahakanlah kita berdoa dengan menghadap ke arah kiblat sebagaimana kita sholat. Kemudian yang ketujuh, nah jangan lupa kita tengadahkan tangan ini, kita memohon dengan sepenuh hati dengan suara yang lemah lembut agar Allah berkenan untuk mengabulkan permohonan atau doa kita. Kemudian anak-anak, tata cara berdoa yang dikabulkan. Gimana caranya? Tadi tata cara berdoa. Kemudian yang ini bagaimana supaya doa kita dikabulkan oleh Allah? Yang pertama kita mengetahui adab berdoa. Seperti tadi ya, adab berdoa sudah kita bahas. Dari poin 1 sampai 7 kita harus
lengkapi atau kita sempurnakan. Kemudian yang kedua, menengadahkan kedua tangan ya, menengadahkan tangan. Yang ketiga, menatap langit ketika berdoa, artinya kita menatap ke arah atas ya. Jadi kita dengan memohon dengan sepenuh hati ya. Tadi kita dikatakan bahwa kita harus khusyuk, memohon dengan sepenuh hati, dengan segala kerendahan hati kita sebagai hamba, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa-doa kita terkabul. Kemudian yang keempat, mengetahui syarat terkabulnya doa. Nah, apa saja syarat dikabulkannya doa? Tadi kita adabnya atau tata cara udah ada, kemudian tata cara supaya bagaimana kita supaya dikabulkan Allah sudah kita bahas. Kemudian yang selanjutnya adalah syarat dikabulkannya doa. Yang pertama, tentu kita harus sebagai makhluk harus mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berkonsentrasi dan yakin dalam hati bahwa doanya kita akan dikabulkan. Kita harus yakin apa yang kita inginkan, apa yang kita minta kepada Allah, Allah akan kabulkan. Karena Allah tergantung persangkaan kita atau keyakinan kita. Kalau kita yakin akan berhasil, insya Allah Allah akan mengabulkannya. Tetapi kalau kita ragu-ragu, hasilnya juga akan penuh keraguan. Kemudian yang ketiga, selalu mengingat bahwa doa itu adalah ibadah. Selain kita memohon sesuatu kepada Allah, kita niatkan juga untuk mendekatkan diri kepada Allah atau beribadah. Kemudian yang keempat, yang tidak kalah penting adalah kalau kita pengen doa dikabulkan, kita harus makan makanan atau minuman yang halal, baik pakaian yang halal, rezeki kita juga harus halal. Terkadang yang membuat kita tidak dikabulkan doa, mungkin barangkali kita makan sesuatu yang tidak halal. Makanannya halal, bisa jadi mungkin uang yang dibelikannya tidak halal atau apapun, bisa jadi barang yang haram, ada yang melekat kepada diri kita sehingga menghalangi doa kita. Jadi kalau kita pengen berdoa, pengen dikabulkan, kita harus terjaga dari hal-hal yang haram. Artinya apapun yang kita makan, apapun yang kita minum, apapun yang kita pakai harus sesuatu yang halal, dan pekerjaan kita juga harus pekerjaan yang halal kalau kita doanya mau dikabulkan Allah. Kemudian yang kelima, berdoa dalam kebaikan atau ketaatan kepada Allah. Jadi kita memohon kepada Allah adalah hal-hal yang baik agar hasilnya juga baik dan kita menjadi hamba yang terbaik lagi. Yang keenam, berbaik sangka atau husnudzon kepada Allah. Nah, tadi di poin kedua udah dikatakan yakin ya, yakin dalam hati bahwa doa kita akan dikabulkan. Yang keenam juga kita harus berbaik sangka, berhati berhusnudzon kepada Allah. Jadi kalau kita berdoa, kita harus yakin Allah itu akan mengabulkan doa kita. Selanjutnya, kapan waktu yang terbaik untuk berdoa? Apakah di setiap waktu kita bisa berdoa? Bisa. Di setiap saat, di setiap waktu, bahkan di setiap tempat yang bersih, yang baik, kita bisa berdoa. Tetapi ada waktu yang terbaik atau lebih baik lagi, yang doa itu insya Allah dia akan dikabulkan seperti janji Allah. Yang pertama adalah waktu mustajab atau waktu dikabulkannya berdoa, diantaranya setiap malam sepertiga malam terakhir ya. Berarti dari jam 12 atau jam 1 sampai ke waktu subuh setiap malam. Kalau ketika kita berdoa dengan segala kerendah hati, dengan sepenuh hati, dengan keyakinan bahwa Allah itu akan memberikan yang terbaik, Allah akan mengabulkan doa kita. Yang kedua, berdoa pada akhir sholat fardu. Nah, sebagian setelah tasyahud akhir ada doa kita untuk mohon perlindungan dari azab kubur, dari itu adalah doa yang kita sisipkan sebelum salam agar kita diampuni dan diberi keberkahan ketika kita
setelah di kehidupan yang mendatang ya. Kemudian yang ketiga, setiap waktu sholat, terutama di antara waktu adzan dan iqomat ya, adzan dan iqomat. Jadi setelah waktu sholat kan biasanya suka ditandai dengan lantunan suara adzan. Nah, setelah adzan, sebelum sholat berjamaah biasanya ada jeda ya, kemudian nanti ada iqomat. Nah, di antara adzan dan iqomat itu, ketika kita berdoa, insya Allah Allah kabulkan, asal memenuhi tata caranya, kemudian syaratnya dalam berdoa. Kita melaksanakan ada berdoa, kemudian juga syaratnya juga kita laksanakan dengan sepenuh hati tentunya ya. Kemudian yang keempat, di negeri kita adalah negeri atau negara tropis yang kita khususnya di Parongpong di Bandung Barat, termasuk yang intensitas hujannya tinggi karena kita berada di wilayah pegunungan. Nah, pada saat turun hujan banyak-banyaklah berdoa karena Allah berjanji orang yang berdoa pada saat turun hujan insya Allah akan dikabulkan asal memenuhi syarat dan tata caranya berdoa. Kemudian yang kelima, hari Jumat adalah hari istimewa ya. Jadi pada waktu asar di hari Jumat. Nah, pada waktu asar di hari Jumat ternyata merupakan waktu mustajabnya doa atau waktu dikabulkannya doa. Kemudian yang keenam, doa ketika sujud dalam sholat. Makanya dalam sholat kita boleh setelah doa sujud kita memanjatkan doa kepada Allah, terutama di sujud yang terakhir. Kemudian yang ketujuh, berdoa ketika terbangun dari tidur di tengah malam, kemudian berzikir dengan zikir yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian yang selanjutnya yang kedelapan, berdoa ketika seseorang tidur dalam keadaan suci, kemudian dia terbangun di malam hari dan berdoa. Nah, ketika kita sebelum tidur, usahakan kita berwudu terlebih dahulu. Kemudian kita baca doa sebelum tidur, baru kemudian kita tidur. Nah, ketika di tengah malam kita terjaga, kemudian kita memanjatkan doa, insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Nah, yang kesembilan adalah berdoa dengan menyertakan doa Nabi Yunus setiap kali berdoa. Kemudian sekarang ada 3 orang yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu banyak sekali, tapi ada 3 golongan manusia yang Allah akan kabulkan doanya. Siapa saja ya? Nah, yang pertama adalah orang yang teraniaya, orang yang disakiti, atau orang yang sering dibully. Hati-hati ya nak, doa mereka itu Allah dengar. Kemudian yang kedua, penguasa yang adil. Penguasa atau pemimpin yang adil, insya Allah doanya dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga, orang yang berpuasa hingga berbuka. Seperti kita saat ini di bulan Ramadan, insya Allah yang tidak ada halangan, insya Allah di bulan ini kita berpuasa. Dan ketika kita berpuasa, banyak-banyaklah untuk berdoa, karena Allah janji Allah akan mengabulkan doa kita. Nah, selain 3 orang yang doanya dikabulkan, di bulan Ramadan ini ada 3 waktu terkabulnya doa di bulan Ramadan. Yang pertama adalah waktu sahur ya. Kemudian yang kedua waktu berbuka.
Yang ketiga, yang kedua saat berpuasa. Yang kedua saat berpuasa atau siang hari ketika kita berpuasa sebelum berbuka puasa ya. Kemudian yang ketiga ketika berbuka puasa. Jadi di bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa, bulan yang mulia. Banyak-banyaklah berdoa karena Allah janji Allah akan mengabulkan doa kita. Nah, waktunya kapan? Yang pertama, ketika waktu sahur. Yang kedua, saat berpuasa, artinya saat siang hari ketika kita belum berbuka puasa. Dan yang ketiga, ketika berbuka puasa. Nah, anak-anak, Ramadan ini memang bulan yang paling istimewa. Siang hari ketika kita berdoa insya Allah Allah kabulkan, ketika waktu sahur juga insya Allah Allah kabulkan, dan bahkan ketika berbuka pun insya Allah Allah kabulkan. Oleh sebab itu di bulan ini usahakan kita berbuat yang terbaik agar nilainya yang terbaik, karena Allah janji di bulan ini pahala berlipat ganda. Itu saja yang Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Kita akhiri dengan doa setelah belajar ya. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Terima kasih anak-anak atas kalian tetap semangat. Walaupun berpuasa kalian tetap semangat. Akhir kata Ibu ucapkan mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.